Halo adik-adik, kembali lagi ke channel Miss. Kali ini Miss akan bahas materi matematika kelas 7, yaitu hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, poin materi kita pada hari ini yang pertama, nanti kita bahas sudut-sudut sehadap dan berseberangan, sudut-sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Jadi yang pertama, sudut-sudut sehadap dan berseberangan. Nah, sudut sehadap itu sudut yang memiliki arah yang sama, ya. Misalnya, sudut A1 dia itu sehadap dengan sudut B3, ya. Mereka memiliki arah yang sama. Lalu A2 dengan B4, A5 dengan B7, A6 dengan B8, itu ya. Nah, besar sudut sehadap ini itu sama. Kenapa sama? Nah, coba kita bahas nih. Diketahui garis A dan B sejajar, lalu dipotong oleh garis transversal, yaitu garis C, ya. Sehingga terbentuklah sudut-sudut sehadap. Nah, jika sudut A6 besarnya itu 55 derajat, berarti ini ya, hitunglah besar sudut B7. Ini A6, B7 ini. Oke, nah sekarang kita hubungkan. Lihat, A6 ini ada nggak hubungannya dengan B7? Nah, tidak ada. Jadi kita lihat A6 ini ada hubungannya dengan B8, ya. Nah, A6 dengan B8 itu adalah sudut sehadap. Ya, jadi karena mereka sudut sehadap, jadi besar sudutnya sama, ya. Jadi, dengan bantuan sudut B8 bisa kita tahu besar sudut B7. Dari mana? Nah, karena besar sudut B7 dengan B8 kalau digabungkan ini menjadi pelurus ya, yaitu 180 derajat. Jadi, B7 plus B8 itu 180 derajat. Tadi besar sudut B8 sama dengan A6, yaitu 55 derajat. Jadi, kita hitung. Nah, jadi dapatlah hasilnya besar sudut B7 itu 180 dikurang 55, yaitu 125 derajat. Itu dia. Nah, sekarang sudut bertolak belakang, ini hanya sekilas aja ya. Jadi sudut bertolak belakang itu seperti sudut ini. Sudut A1 dengan A6. Nah, mereka itu bertolak belakang arahnya. Lalu A2 dengan A5. B3 dengan B8, B4 dengan B7. Itu sudut tolak belakang. Nah, besar sudut tolak belakang ini sama, ya. Nah, seperti ini contohnya. Diketahui sudut A1 110 derajat. Tentukanlah besar sudut A6. Nah, kita lihat. Mau cari sudut A6. Jadi kita lihat dulu nih. A1 dengan A2 ini kan pelurus. Jadi kalau kita jumlahkan ini 180 derajat. Sudah? Dapat dia. Tadi 110 ya untuk A1. Jadi dapat sudut A2-nya 180 dikurang 110. Yaitu dapat 70. Berarti A2 70. Nah, A2 dengan A6 juga kalau digabungkan ini pelurus. Jadi bisa dong kita cari besar sudut A6. Nah, sama seperti tadi. A2 itu 70 derajat ya. Jadi langsung aja nih Miss buat. Berarti 180 dikurang 70 dapat A6 itu 110. Nah, jadi A1 dengan A6 besarnya sama ya, sudut bertolak belakang. Oke, yang berikutnya sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan ini adalah sudut dalam yang tidak berdekatan dan berseberangan. Artinya ini ya, sudut dalam yaitu antara 2, 3, 6, dan 7. Dan mereka itu tidak berdekatan tapi berseberangan. Contoh, sudut 2 dengan sudut 7. Mereka berseberangan ya, tidak berdekatan. Jadi kalau 2 ke 6 tidak ya, tidak sudut dalam berseberangan namanya. Jadi yang sudut dalam berseberangan itu sudut P2 dengan Q7 dan Q3 dengan P6. Itu dia ya. Nah, jadi kita bahas contoh lagi. Diketahui besar sudut P6 105 derajat. Tentukanlah besar sudut P2 Q3 Q7. P2 Q3 Q7. Oke. P6 ini 105 derajat ya, langsung saja kita lihat. P6 dengan P2 merupakan sudut pelurus. Jadi kalau digabungkan itu menjadi 180. Jadi dapat kita cari P2-nya berarti 180 dikurang P6 itu 105. Berarti dapat P2 75 derajat. Sudah? Sekarang kita lihat hubungan P2 dengan Q3. Ini juga pelurus kalau digabung ya. Nah, jadi 180 berarti Q3 dapat 180 dikurang 75 yaitu 105. Sekarang hubungan Q3 dengan Q7 ini salah ya. Q3 dengan Q7 berarti 180 tadi Q3 105. Nah, dikurang 105 75 derajat. Udah, kita lihat P2 dengan Q7. P2 tadi ini ya. P2 75 derajat, Q7 juga 75 derajat. Sama besarnya. P6 dengan Q3. P6 sama dengan 105.
Nah, P6 dengan Q3 sudut dalam berseberangan dan besar sudut mereka sama. Berarti sudut dalam berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Oke? Nah, sudut luar berseberangan. Kalau tadi dalam, sekarang luar. Nah, sudut luar ini yang ini ya. 1, 5, 4, 8. Tetapi berseberangan. Berarti, nah tadi kalau berseberangan itu sudut yang tidak berdekatan tapi berseberangan, itu dia ya. Nah, ini sudut bagian luarnya. Berarti P1 dia sudut luar berseberangan dengan Q8 ya. Lalu Q4 dengan P5. Itu dia ya. Nah, langsung ke contoh. Diketahui besar sudut P1 115, tentukan besar sudut Q8. Sudut dalam berseberangan, kita lihat berapa besar sudutnya. P1 sehadap dengan Q3. Oke, P1 sehadap dengan Q3. Berarti kalau sehadap besar sudutnya sama. Udah. Lalu kita lihat Q3 bertolak belakang dengan Q8. Nah, kalau sudut bertolak belakang kan berarti besar sudutnya sama tadi ya. Berarti besar sudut P1 itu sama dengan besar sudut Q8, yaitu 115 derajat. Berarti sudut luar berseberangan juga memiliki besar sudut yang sama. Oke, lanjut sudut dalam dan luar sepihak. Nah, sudut dalam dan luar sepihak ini, nah sudut dalam berarti sudut yang bagian dalam ya. Ini antara 2, 3, 6, 7 berada di sisi yang sama mereka ya. Nah, ini berarti kita lihat P2 dia itu dalam sepihak dengan Q3. Nah, berada di sisi yang sama, tidak berseberangan mereka ya. Jadi, lalu sudut P6 dalam sepihak dengan Q7. Nah, kalau luar sepihak berarti bagian luarnya. Nah, berarti P1 luar sepihak dengan Q4. Lalu P5 luar sepihak dengan Q8. Itu dia ya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan hari ini.